sebagai Ketua SMA FEB. Keren banget ya guys. Nah, jadi sebelum kita masuk ke acara, boleh nih tanya-tanya dulu Teh. Boleh. Teteh sekarang udah semester berapa? Aku kebetulan sekarang itu di semester 5 ya, cuma kita udah mau UAS, jadi kayaknya sebentar lagi kita akan naik semester nih. Aku ke semester 6. Kalau Caca sendiri? Aku udah naik semester 4. Oke, kita beda 2 semester. Oke, jadi Teh Putu ini sendiri udah ikut organisasi berapa banyak Teh kira-kira? Kalau di Widyatama sendiri, aku sih cuma ikut SMA FEB aja ya dari awal ya. Dari aku semester 3 kayak Caca nih, aku 3 udah join. Jadi di SMA FEB sekarang aku sudah 2 periode. Wah, keren banget ya Teh. Kira-kira ada nggak sih Teh pengalaman-pengalaman berharga yang Teh dapetin selama menjalani SMA? Tentunya banyak banget gak sih, ikutan sama FEB ya udah pasti kita punya kesempatan ikut andil di fakultas kita sendiri, Ca. Jadi kayak semisal ada proja dari SMA FEB tuh kayak Heroes, terus sama seminar itu kita ikut andil dan itu berharga banget buat aku. Kalau Caca sendiri nih, kebetulan guys FYI juga nih, kalau Caca itu di SMA FEB itu ikutan dari Staf Budaya, Ca. Iya, betul. Nah, kita itu ada namanya Staf Muda. Staf Muda itu join dari semester berapa, Ca? Aku semester 2. Semester 2 ikut Staf Muda. Gimana, Ca? Sekarang jadi staff nih, join lagi di SMA FEB. Jujur nih rasanya kayak di luar ekspektasi banget guys, karena dari staf muda yang awalnya nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba udah jadi staf aja sekarang. Dan pengalaman yang aku dapetin bener-bener oke banget guys dari SMA. Oke, alhamdulillah ya. Semoga nanti bisa next periode masih juga ya, masih di SMA FEB juga. Oke, jadi kita langsung masuk sesi pertanyaan aja kali ya Teh. Boleh. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, kan di dalam dunia perkuliahan itu tuh banyak ya memakan waktu dalam misalnya belajar ataupun dalam dunia kelas. Betul. Kira-kira bagaimana sih Teteh mengatur waktu yang produktif dalam mengatur organisasi maupun belajar? Boleh kita dijelasin? Waktu produktif aku ya mungkin kayak manage waktu gitu ya. Yes. Antara belajar, main, dan mungkin organisasi nih, karena kebetulan aku juga di SMA FEB. Kalau aku sendiri sih tahu prioritasnya yang mana nih, Cak? Yang paling prioritas. Yang pertama kan udah pasti pendidikan kan, kayak tugas-tugas atau mungkin belajar, itu pasti ada di urutan yang pertama gitu. Yang kedua, kalau aku sendiri ya, kalau untuk main tuh emang lumayan jarang, karena ya menurut aku berorganisasi pun jadi tempat main aku juga. Jadi urutan kedua itu pasti organisasi. Maksudnya ketika ada agensi di organisasi, entah semisal kayak sekarang nih kita melaksanakan podcast, ya aku dijalanin aja gitu. Jadi selesai dulu dari prioritas yang utama, baru deh prioritas yang lainnya mengikuti gitu. Oke, jadi dalam berorganisasi itu harus pintar-pintar ngatur waktu ya Teh? Betul. Semuanya harus balance. Betul, karena banyak juga kan teman-teman yang belum ikut organisasi tuh mikirnya tuh kalau ikut organisasi nanti terbengkalai tugasnya dan lainnya, padahal hal kayak gitu tuh balik lagi ke diri kita, Ca. Kalau emang kitanya mau dan bisa manajernya dengan baik, itu pasti nyaman-nyaman aja kok gitu. Kalau Caca sendiri gimana, Ca? Caca sendiri kan ikutnya banyak nih, ada GI juga kan? Iya. Itu gimana, Ca, cara Caca untuk kayak manage waktu? Kalau aku sendiri sama seperti Kakak juga sih. Aku juga anaknya jarang main sih kebetulan. Iya. Selalu mainnya di organisasi sih. Betul. Selain hemat waktu, hemat uang juga. itu benar banget Iya. sih. Karena guys, makanya sekali jalan itu bisa ngabisin uang sampai ratusan ya Kak. Ya gitulah. Ya terus juga aku juga harus disiplin dalam mengatur waktu. Aku sebelum masuk udah harus memulai tujuan aku, terus memanage waktu aku yang baik supaya jadinya produktif, nggak sakit di aku gitu. Keren banget, Caca. Jawabannya lebih teoritis gitu. Kalau aku kan tadi asal-asalan banget ya. Jadi pokoknya mungkin kuncinya itu ya balik lagi ke diri kita ya, Ca. Tahu yang mana lebih prioritas, yang mana ya bisa dinantiin gitu. Kayak misalkan main, itu kan sebenarnya bisa nyambil ya. Kita berorganisasi pun ada mainnya kok, ada serunya kok. Bahkan aku pun di SMA FEB ini nggak mau lepas itu kayak karena
ya udah nyaman aja sama temen-temennya kayak gitu. Oke, keren banget kan guys. Jadi buat kalian yang takut untuk berorganisasi, jangan takut ya guys, karena seseru itu dalam berorganisasi. Betul banget. Selain ya. kita punya relasi, terus pengalaman yang berharga, ya kita juga dapat kenangannya. Terus juga bisa nggak sih dalam organisasi kita dapat kayak uang atau uang buat jajan gitu? Uang buat jajan. Uang buat jajan Sebenarnya sebenarnya mungkin kalau kalau kita kan sekarang posisinya sama FEB ya. yes. Mungkin kemungkinannya kecil ya, Cak. Karena kan ya kita balik lagi tujuan kita kan bukan untuk cari yang gitu-gitu kan. Ya kalau misalkan uang jajan sih lebih ke kalau ada proyek ada konsumsi kali ya. Itu sih Cuma sebenarnya lebih ke gak usah keluar uang untuk beli makan ya. Kalau misalnya ada proyek, betul nggak? Iya, betul. Biasa ikutan proyek kan ada konsumsinya kan? Iya, mungkin kayak gitu ya. Kalau misalkan berupa uang banget sih, kayaknya semua organisasi. Iya, betul. Oke, nah sekarang buat lanjut pertanyaan kedua nih Teh. Boleh. Aku mau nanya, menurut Teteh kira-kira seperti apa sih organisasi itu? Apakah penting banget atau penting aja? Penting banget dan penting aja. Ya. Menurut aku organisasi di Widya Tama ya, semasa kuliah, untuk aku pribadi mungkin penting gak penting ya, karena balik lagi sih lebih ke tujuan kita mau masuk organisasi itu buat apa, Cak? Kalau misalkan buat nambah relasi ya bisa dibilang penting gitu. Kalau emang kita nggak ikutan ya apa ya, kemungkinan kita untuk meraih goalsnya itu kan susah ya. Kalau aku sendiri sih dibilang penting nggak penting ya tadi ya mungkin penting ya nggak harus banget gitu, tapi lebih ke setelah aku ikut ya dijalanin aja gitu. Jadi setelah aku ikut ya dijalanin sebaik sebisa mungkin aja gitu. Jadi mungkin karena aku awalnya nyarinya apa, kalau aku pribadi kan nyarinya teman baru dan juga pengalaman ya, bukan pengalaman, lebih ke kesempatan-kesempatan yang nggak bisa aku dapetin kalau aku nggak ikutan organisasi, Cak, gitu. Jadi ya aku merasa dengan goals aku ya aku harus ikut gitu. Rata-rata orang berorganisasi pasti ada goalsnya sendiri. Betul pasti. Dan yang pastinya dalam organisasi kita juga bisa menjalin komunikasi yang baik Betul. terhadap sesama. Betul banget. Oke, next. Jadi buat pertanyaan ketiga nih Teh, cara Teteh menjalin komunikasi yang baik terhadap teman-teman sekitar organisasi atau sekitar kampus itu gimana Teh? Oke, kalau sebenarnya komunikasi yang baik itu kan udah bagus banget ya, apalagi misalkan maksudnya ketika kita emang sudah bisa menjaga komunikasi kita dengan baik gitu sama teman maupun kepada dosen dan lain-lain, itu udah hal yang baik banget gitu. Karena menurut aku komunikasi itu kayak akar dari segalanya gitu. Jadi komunikasi itu kan memungkinkan banyak banget, maksudnya tuh kayak ketika kita ada konflik tuh pasti ketika komunikasinya dengan baik ya kita bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Terus juga komunikasi informasi yang disampaikan tuh jadi lancar, nggak ada miskom kayak gitu. Terus juga apa ya, ketika komunikasi kita yang udah dijalani dengan baik itu berarti sama teman-teman pun, mungkin sama teman-teman rekan-rekan pun hubungannya bisa terjaga gitu, Ca. Jadi menurut aku komunikasi yang baik ya perlu dijaga dan dijalanin gitu. Kalau untuk caranya ya lebih ke saling jaga perasaan gak sih? Iya gak sih? Karena kalau misalkan kita saling jaga, kayak aku takut orang itu sakit hati gitu, makanya kita bisa berjaga dalam berucap gitu. Jadi itu juga meminimalisir adanya konflik-konflik yang bakal datang gitu, Ca. Gitu ya. Kalau misalkan kamu sendiri gimana, Ca? Menurut kamu komunikasi yang baik itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sendiri sih cara jalan komunikasi yang baik sama kayak yang tadi ya yang disampaikan, harus bersikap yang baik, terus juga harus saling memikirkan perasaan orang, karena kan nggak setiap orang tuh bisa terima sama tindakan yang kita lakukan. Iya, betul banget. Bener banget sih gitu Teh. Siapa ini? Oh iya, Kamu kita siapa? dulu kenalannya. Belum. Oke, kenalin dulu, aku Hesti dari Staff Infocom. Staff Infocom lagi. Kalau yang tadi Caca, yang tadi SD, sekarang Hesti
sesi aku ini gamesnya tuh gampang lah. Gampang lah. Apalagi nanti jadi akuntansi, dari akuntansi ya. Nah itu gampang. Aku dengar teteh asdos. Hai. Jadi Tidak ini boleh di-spill. seginilah sesuainya mah ya bisa ya. Segininya itu semesta atau gimana nih? Segini di dalamnya semesta. Semesta aku cuma ada kamu. Oh, jomblo apa gimana? Tadi udah dibahas sama Udah saya. dibahas, makanya nontonnya pertama dulu. Langsung ke games gak sih? Aku ngejelasin dulu rules gamesnya ya. Boleh. Jadi nama gamesnya itu UTJ. UTJ apa tuh UTJ? UTJ itu ujian tanya jawab. Ujian. Nah. Berhubung kita sekarang lagi ujian, oke. Namanya ujian ya. Oke. Kebetulan lagi ujian sampai Infokom ditambah ujian lagi. Ada nggak? Ada. Kalian lihat beban yang saya panggul ya. Oke, tapi ujiannya tuh kita cara mainnya aku nanya. Teteh tuh dikasih kesempatan buat menjawab tuh nggak lama. Gak lama tuh berapa menit? Nanti pokoknya kalau misalnya udah aku nanyain, teteh nggak bisa jawab langsung aku pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau nggak bisa jawab, bisa dipas aja. Oh, bisa dipas. Oke, kayaknya aku bakal pas semua sih ini. Wah. Siap-siap aja ya. Kalau aku yakin bakal dijawab semua sih. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan aja ya. Langsung? Langsung aja. Oke, pertama ya. Oke. Yang gampang-gampang dulu aja deh. Apa makanan kesukaan dari Pak Dadang nih? Kalian belum buat yang belum tahu Pak Dadang siapa, tolong jelasin dulu. Oke, jadi masa sih teteh nggak tahu? Kalau aku tahu, mungkin teman-teman di sana nggak tahu. Ada nggak yang di kameramen belakang ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Wow, Spill jelasin dong. dulu dong, Testi. Jadi Pak Dadang itu adalah rektor ya kan? Adalah Rektor. Widyatama. Oke, Bapak Rektor. Ya. Mohon maaf Pak, ini anaknya memang seperti ini Ya, tapi kita nanya-nanya begini nanti dikasih makanan sama dia putu. Oke, pertanyaannya apa makanan kesukaan Pak Dadang? Makanan kesukaan. Ini mungkin kalau misalkan aku tahu jadi pertanyaan malah. Ya, Betul nggak? ya. Tapi teteh ngejawab. Nanti yang nonton juga bisa jawab di komen. Oh, betul banget. Boleh. Jadi kita saling apa ya? Saling Tebak-tebakan tebak-tebakan nih ya. ya, teman-teman, komen di bawah yang tahu makanan favoritnya Pak Dadang. Tolong bantuin aku. Oke, jadi pas atau lanjut? Pas dulu deh. Pas Karena dulu. nggak tahu. Tapi kepikiran nggak kira-kira apa? Pikirannya untuk apa ya? Orang Indonesia ini nasi ya. Dicampurin sate, nasi goreng, sama nasi putih. Nasi putih aja buat base-nya ya. Kalau Oke. pakai macam-macam boleh. Terus ya, lanjut Oke, ya. lanjut. Oke, pertanyaan pertama harusnya ada hukuman gak sih? Ada hukuman ya? Ada dong. Apa tuh hukumannya? Mau dipilihin kita atau pilih sendiri? Dipilihin dong. Tolong. Di mana nih yang di belakang penonton? Pilihin lah. Pilihin tuh apa ya hukumannya? Semisal pos muka jelek 3 kali pose. Ayo. Gimana di-uploadnya? Di uploadnya nanti tinggal di screenshot sama kameramen saya. Udah aman itu mah. Oh my god. Oke. Thumbnail gitu. Ya, karena udah pas. Thumbnail. Udah pas. 3 pose terjelek teteh. Kan pas, bukan nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, kan suka-suka aku pembawa acara. Oke. Kameramen siap nggak? Siap. Siap. Oke, pos pertama 1, 2. Apa ini jelek-jelek Iya. ya? Pos pertama 1, 2, 3. Gimana ya? 1. Nah, kedua. Nah, harus yang lebih ekstrim gak sih yang ketiganya? Boleh bareng nggak sama pembawa acaranya teman-teman? Boleh. Oke, buat pose terakhir tolong bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. Dia bener jelek gak dia? Iya. Bener. Oke. Gak apa-apa kalau gitu, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, benar, ini jadi pressure banget ya pertanyaannya ya. Ini baru 1 loh. Belum ada berapa pertanyaan? Suka-suka pembawa acara sih Jadi aku deg-degan banget guys. Karena ya, Pakai secret ya. Ya bener banget. Jangan kayak gitu. Nanti bisa jadi teteh bisa jawab kita yang dikasih hukuman loh. Oke, boleh ya kayak gitu ya? Boleh. Oke, sip. Oke.
bisa. Oke. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, berhubung Teteh ini dari akuntansi. Ya. Pertanyaannya gampang, harus dijawab cepat. Ya. Kenapa semua soal akuntansi harus seimbang? Harus balance. Kenapa? Ayo, 1, 2, 3. Karena itu adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu kan harta sama dengan aset ditambah harta sama dengan kewajiban ditambah liability. Balance-nya tuh di situ. Jadi emang ketika kita menghitung di laporan keuangan memang harus balance akhirnya. Kalau nggak balance sudah tentu salah, tapi udah balance pun belum tentu benar. Itu jawaban saya. Gimana jawabannya, betul? Terjawab ya. Terjawab. Close dulu dong. Emang beda kalau jawaban asdo 1. Hey. Oke. Jadi gimana nih, mau kita dikasih hukuman? Boleh dong. Kalau misalnya dikasih aku hukuman, aku boleh dong narik host pertama kita, Caca. Mau mainnya main tim ya guys dia. Saya sendiri di sini, dia bertim. Boleh. Hukumannya kita taruh di akhir dulu aja. Boleh dikumpulin. Saya jadi tersiksa ya. Jadi mungkin kalau sekarang nih saya bikinnya hukumannya yang kecil ya. Tapi kalau emang nanti kejawab semua, akan saya cari hukuman yang paling menyiksa itu apa? Gitu. Lihat ya, pertanyaan ketiga Teteh nggak bakal bisa jawab. Oke, apa tuh pertanyaan ketiga? Lanjut ya. Yap. Fokus dulu. dulu. Jangan deg-degan gitu dong. Deg-degan banget. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Pilih berpacaran atau berorganisasi? Oke. 1, 2, 3. Berorganisasi. Alasannya tuh. Alasannya karena sekarang aku punya pacar. Jadi kalau misalnya nanti punya pacar, bakal milih pacar daripada Berarti organisasi. nanti ya. Kalau sekarang belum relate. Jadi ini nyari jawaban aman. Aman aja. Karena kan misalkan aku belum pacaran kan gak relate juga pacarnya mana. Atau mungkin aku jawab organisasi tuh ya nanti bisa dapet di organisasi. Cilok ya. Goalsnya sih gitu ya. Boleh cilok. Bercanda guys, bercanda guys. Aku Ayo. cuma gak mau dihukum. Oke. Oh, nggak mau dihukum. Enggak. Coba pertanyaan sudah saya bisa jawab Oke. ya. Semangat Resti. Pertanyaan cari aman. Nah, yang cari aman, betul banget. Gak apa-apa, yang penting saya tidak kena hukum ya. guys. Oke, boleh. Jadi jawabannya tidak mau berubah. Tidak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Apa mau dihukumin atau ditampung-tampung dulu? Hukum dulu aja. Tampung dulu boleh. Oke. Ya. Lanjut ya, next. Ya. Next ya, pertanyaannya gampang sih, masih seputar berpacaran di dalam berorganisasi. Sebentar, aku mau ini dulu dong. Kenapa kamu harus ambil temanya tuh itu? Karena kan saya tidak relate gitu. Jadi pertanyaannya tuh gak relate buat aku. Pertama, banyak banget orang yang berpacaran di organisasi, cinlok lah istilahnya kalau sekarang ya. Aku mau tanya dong, pasti itu ambil tema ini tuh karena emang pastinya relate atau pasti itu sama kayak aku, dia nggak relate dan mau gitu. Hesti boleh tolong dijawab dulu. Oke, sebenarnya tuh tidak perlu dijawab, tapi karena saya baik, jadi saya tuh mengambil tema ini sebenarnya itu karena pertama ya banyak banget orang yang cinlok. Terus saya merasa kayak Masuk Hesti nggak? iya. Iya. Waktu Wow, di belum organisasi sebelumnya. Oh, Di kalau organisasi SMA sebelumnya. belum ya? Enggak dong. Kayaknya Oh. jangan sampai ya, fokus ke organisasi dulu aja. Amin ya. Jawaban aman lagi. Aman lagi. Oke. Kayaknya pada sadar gak sih yang di belakang Teteh itu takut gitu ke pertanyaan berikutnya ya? Pada sadar deh? Rahasia kalau peka. Rahasia, aku mau peka gimana sama pasangan aku nanti. Cepetan yang jomblo, nomor Hesti di bawah ini. Foto dulu. Oke, lanjut Hesti. Lanjut ya. Ya, aku nggak sabar banget buat menang. Wah, aku juga buat menang nih. Jadi di organisasi dan berpacaran ya. Kita pakai studi kasus deh pertanyaannya.
Teteh masuk ke organisasi terus tiba-tiba ada yang suka nih sama Teteh. Pilih direspon atau tetap pada pendirian Teteh untuk fokus ke organisasi? Gimana nih? Pertanyaan selanjutnya ya. Siap nggak? Siap. Kita pertanyaannya pakai studi kasus, boleh nggak yang di belakang? Boleh dong. Boleh. Soalnya kenapa pakai studi kasus sama asdos harus lebih gitu ya? Oke. Deg-degan guys. Pertanyaannya, udah masuk ke Selma nih, ya kan? Terus tiba-tiba nanti ada yang cinlok, Teteh sendiri cinlok nih. Terus si cowoknya ngungkapin ke Teteh, Teteh bakal nerima atau tetap berpegang teguh pada pendirian Teteh lanjut fokus ke organisasi. Gimana nih jawabannya Teteh kira-kira? Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu ya buat penonton yang mungkin nanti tersinggung atau gimana ya. Disclaimer dulu deh awal. Ini jawaban, jawaban dari saya dan saya tidak memikirkan orang siapapun. Ini cuma studi kasus yang Hesti bilang tadi ya. Saya tidak memikirkan siapa, tidak memikirkan nama seseorang, tidak. Ya. Jadi ini memang pure pertanyaan dari Hesti. Akan saya jawab dengan sebaik mungkin dan sebisa saya mungkin. Oke. Jawabannya adalah tadi pilihannya apa? Mau Direspon. direspon atau tetap berpegang teguh pada fokus dulu ke organisasi? Kayaknya kalau misalkan ambil jawaban kedua itu kayak bohong banget sih. Betul nggak nih? Betul nggak? Betul. Karena dari tadi kayaknya aku udah ganjen banget gitu untuk kayak bilang aku jomblo gitu. Tapi sebenarnya enggak guys, enggak gitu. Lebih ke ya kayaknya direspon dulu aja karena kan yang tadi aku sama Caca mungkin udah dijelasin ya kalau misalkan fan-fan aja mau berpacaran di satu organisasi juga fan-fan aja gitu. Jadi ini buat diri aku pun fan-fan aja dan malah menjadi tantangan gitu gimana aku bisa nggak nih ketika nanti emang sudah berpacaran sama si dia bisa berpacaran sama si dia tuh aku bisa tetap jaga profesionalitas aku juga gitu. Jadi ada pengalaman sama si dia? Nggak ada. Nggak ada. Lanjut next. 3-0 3-1 ya. Ya kayaknya mau buru-buru banget. Kenapa sih kira-kira? Waktu kan tadi kata yang kita waktu katanya. Ngelesnya ke waktu, catat. Waktu kita kan tadi kan Hesti itu bilang kalau pertanyaan itu banyak banget guys. Jadi kita harus ayo move on ke. Oke, jadi kita harus terus berjalan ke depan ya. Betul, jangan Oke. lihat ke belakang lagi. Siap, alasannya masuk di akal. Jadi akal, tidak aman. Insya Allah saya sih tidak merasa aman ya. Lanjut. Udah nih kayaknya kalau nggak soal pacaran udah keringat dingin banget ya. Teh Kutuk kelihatannya kita lanjut ke tema senat aja sendiri. Saya mana dulu ini banget yang aku suka. Oke, jadi kayaknya kalau berbicara tentang berpacaran di organisasi, katanya udah keringat dingin banget guys kelihatannya. Udah kok, emang dingin ada kipas. Oh iya, kipasnya mau dinaikin nggak suhunya kira-kira? Gak usah. Nggak usah. Yang ya keringat udah. di dalam kok. Di luarnya masih on point. Penontonnya keringat kan? Nonton kayaknya lebih ke terbahak-bahak Oh, ya, oke. melihat ke apa kesulitan yang saya alami di sini. Tapi saya senang dengan itu. Ya, kalian senang ya? Oke, boleh lanjut ya? Lanjut dong. Boleh, kita langsung aja berpaling ke topik sekitar senat sendiri. Iya, ini yang Pertanyaannya, jawab dengan cepat. Bagaimana kriteria anak senat? menurut aku Ya, kriteria langsung mungkin lebih ke kriteria nih buat Iya. jadi anak senat ya betul. unik. Uniknya gimana tuh? Uniknya adalah kalian jangan jadi manusia biasa. Jadi harus jadi Spiderman. Bukan, jadi lebih maaf ya guys kalau misalnya kalian tersebut gimana. Jadi maksudnya di sini adalah aku seneng banget lihat anak-anak tuh ada yang beda-beda gitu. Maksudnya kayak yang ini berisik, yang ini lucu, yang itu tuh seru gitu buat disiar sendiri. Jadi aku pengen banget yang unik kriterianya. Terus yang kedua adalah apa ya? Apa ayo? Kriterianya suka gimmick. Oh, jadi kalau gimmick
Teteh suka tuh, kenapa kira-kira? Karena itu sangat-sangat melekat ya pada kami ya. Kami yang mungkin ke teman-teman semua juga nanti bakal ngerasa ini buat Esti dan teman-teman di staff-staff departemennya. Kita tuh banyak gimmicknya guys. Gini-ginian juga gimmick kok, tadi yang dibahas tentang pacaran itu gimmick. Iya, jadi kita open-open aja, ini semua tuh adalah gimmick buat seru-seruan aja ya. Betul. Terus apa lagi ya? Tadi unik udah, suka gimmick udah. Males. Yang mau jadi anak saya. Percuma ya kalau nggak mau juga ya. Betul, mau sebagus apa soft skillnya dan lain-lain. Kalau emang anaknya nggak mau atau teman-teman nggak mau, susah juga kan. Jadi kalau mau tuh lebih ke enjoy gitu ya, menjalaninya gitu. Oke, keren ya. Jawabannya bangga nggak sih kita sebagai anak senat kalau digituin? Bangga. Soalnya kita dibilang unik. Oke, soalnya aku udah sangat sabar mau ngasih hukuman. Kan tadi aku Iya. bisa jawab. Padahal saya sudah berusaha untuk melupakan ya. Oke. Tapi nggak apa-apa, ini gampang kok. Ya, silakan. Satu kata buat senat di periodenya aja nih. Satu kata ya. Ini satu kata nggak cukup lagi buat aku. Boleh satu kalimat teh kalau gitu. Nggak, satu kata aja, satu kata. Nggak ada satu kata. Apa ya yang menjelaskan semuanya? Lengkap ya sih. Lengkap. Kenapa lengkap? Karena yang tadi have-nya aku dapet, ilmu-ilmunya aku dapet, skillsnya aku dapet, friendshipnya aku dapet, kekeluargaannya apalagi. Pokoknya seru lah. Lengkap. Ya kalian lengkap. Jadi sedih ya. Saya mendengarnya untuk penutupannya tuh sangat terharu gitu. Terharu ya, lumayan terharu. Ada tisu nggak? Iya. Atau menangis ya. Dan gitu nggak ada ayamnya di sini. Emang gak ada Esti jangan penyebar hoax, tolong. Siapa tahu ada yang mau diklarifikasi ya. Tidak ada. Nggak ada. Oke, jadi itu ya satu kata untuk sangat tulang. Love you. Love you too. Oke. Mau ini kan udah selesai. Udah selesai ya, oke. Tapi- Ini yang aku tunggu apa tuh? Ada nggak sih pesan buat kita, terakhir banget nih, pesan buat bukan hanya Infokom ya, Iya. tapi buat departemen lain juga yang pengen banget teteh ada apa? Sampein gitu. Sampein gitu. Lebih ke boleh sih ya, lebih ke ini kali ya. Buat teman-teman semuanya, jadi terharu ya. Buat teman-teman semuanya, selamat menjalankan SEMA FEB periode 2023-2024. Semoga betah di keluarga SEMA FEB. Kita keluarganya bukan kita aja, kita punya himpunan. Jadi tolong jaga hubungannya dengan baik. Cari ilmu yang emang kalian cari sebanyak-banyaknya, buang yang jelek-jeleknya. Kita have fun bareng-bareng. Sering-sering ketemu dong, karena seru banget. Yang tadi aku bilang lengkap tuh, kalau ketemu tuh lebih seru gitu. Saya juga ngerasa gitu, ih seru banget kok dari sini. Oke, sudah ya, mungkin sekian aja dari podcast kita hari ini. Iya, ada satu lagi nih. Boleh tertinggal. Aku mau kasih hukuman buat Esti. Oh iya, padahal udah dikasih sama aku ya. Belum Esti. Oke. Sebagai penutup juga mungkin ya, karena tadi kan perjanjiannya di awal adalah kita kasih hukuman nih. Kalau tadi aku udah dihukum untuk pose-pose jelek ya, aku sekarang mau kasih hukuman kepada anak-anak Infokom yang ada di sini. Jadi bukan kamu aja Esti, teman-teman yang lain juga. Silahkan semuanya masuk ke sini dan closing acara ini bareng-bareng. Ayo yuk teman-teman. Gantian aku yang ada di belakang. Sebelumnya mungkin untuk menjalankan si hukuman ini aku mau closing dulu nih, karena aku mau gantian nih jadi kameramen di belakang nih. Boleh. Ya, jadi nanti Infokomnya silahkan yang mau siap-siap seadanya aja, nggak perlu gimana-gimana. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan juga nantikan episode Poek Abi selanjutnya sama teman-teman yang lain. Ya, terima kasih juga nih buat Teh Putu yang Iya. udah nyempatin waktunya buat podcast
pada Aku hari siap ini. lagi ya kalau podcast lagi. Mau Seru ah. banget. Boleh catat gak sih temanya lebih